Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ansar Triansa dalam pembelajaran bahasa Jerman. Bagaimana kabar kalian adik-adik semua? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti kita diberikan kelancaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi Aktivitäten in der Freizeit. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, memiliki arti aktivitas yang dilakukan pada waktu luang. Pada pembelajaran kali ini, saya akan lebih mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di suatu tempat hiburan atau tempat rekreasi. Oke, oleh karena itu, kita akan sedikit membahas tentang tempat-tempat yang menjadi destinasi wisata favorit. Tapi tidak hanya di Indonesia, yaitu tempat wisata di Jerman. Nah, sebelum masuk ke pematerian, kalian perlu mengetahui tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah satu, kalian diminta untuk mampu mengenali destinasi wisata populer di negara Jerman yang biasa dikunjungi di saat kegiatan waktu luang itu terjadi. Yang kedua, mengenali ujaran-ujaran terkait kegiatan waktu senggang tapi dalam bahasa Jerman. Kemudian, yang ketiga, menggunakan ujaran-ujaran terkait kegiatan waktu luang dalam bahasa Jerman dengan memperhatikan unsur struktur teks, unsur kebahasaan, dan fungsi sosial. Terakhir, yaitu kalian mampu mempraktikkan tindak tutur terkait kegiatan waktu luang sesuai konteks penggunaannya dengan cara yang komunikatif. Itu keempat tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, kita sudah sampai. Tempat pertama ini merupakan sebuah pantai yang bernama Rügen. Rügen merupakan sebuah pulau yang terletak di utara bagian negara Jerman. Ini petanya. Oke. Yang menjelaskan, ada teks yang menjelaskan tentang pulau ini. Teksnya akan saya tampilkan. Nah, di sini menjelaskan bahwa orang Jerman atau Eropa berlibur ke tempat ini biasanya di kisaran waktu bulan Juli sampai Agustus, di mana pada masa itu merupakan bulan yang mempunyai cuaca musim panas. Jadi tidak heran pantai menjadi salah satu opsi yang favorit. Kita lanjut ke tempat yang kedua. Tempat kedua ini, kalau bisa dilihat di belakang, itu merupakan sebuah alun-alun di mana kota yang bernama Heidelberg. Heidelberg merupakan tujuan wisata favorit kedua bagi pelancong atau wisatawan yang menyukai tempat bersejarah, karena di kota ini bangunannya sangat-sangat tua atau jadul. Tempatnya sendiri, Heidelberg, ada di sini. Dan ada sebuah teks yang menjelaskan tentang kota Heidelberg. Di dalam teks menceritakan bahwa selain bangunan yang tua, ada juga sungai yang menjadi primadona di kota itu. Kita lanjut saja, tidak perlu berlama-lama, ke kota berikutnya, ke tempat berikutnya. Tempat ketiga, di mana tempat ini merupakan tempat bersejarah juga, bernama Neuschwanstein Kastil, atau dalam bahasa Jerman menyebutnya Neuschwanstein Schloss. Kastil ini dibangun pada abad ke-19, di mana merupakan masa yang sudah sangat tua. Nah, letaknya sendiri ada di sini. Kemudian ada teks yang menceritakan tentang kastil ini. Nah, kastil ini merupakan destinasi favorit bagi warga Jerman karena selain bisa mengunjungi kastilnya, warga Jerman yang berlibur ke sini bisa melakukan aktivitas outdoor seperti mendaki gunung dan bersepeda. Itulah ketiga tempat favorit destinasi wisata di negara Jerman. Nah, itulah tadi sekilas video virtual yang saya sajikan kepada kalian semua supaya memberikan gambaran bahwa tidak hanya di Indonesia yang memiliki tempat wisata yang menarik, tetapi di Jerman pun sama.
Ada 4 tempat wisata yang tadi saya perlihatkan, di mana 4 wisata tersebut merupakan tempat favorit orang-orang Jerman atau Eropa sana untuk mereka kunjungi. Nah, sekarang bagaimana jika posisinya kalian sedang melakukan perjalanan tersebut atau liburan tersebut? Kalian otomatis perlu menggunakan beberapa ujaran yang berhubungan dengan liburan. Oleh karena itu, saya akan coba menghadirkan 2 teman virtual saya berupa karakter animasi yang akan menjelaskan kepada kalian atau mencontohkan bagaimana sih cara melakukan ujaran yang berhubungan dengan kegiatan waktu luang. Entah itu pertanyaan maupun pernyataan. Tidak perlu berlama-lama, mari kita lihat animasi di kanan saya. Wo waren Sie im Urlaub? Oke, teman animasi karakter saya tadi berbicara bahwa jika kalian ingin melakukan pertanyaan, kalian bisa menggunakan kalimat Wo waren Sie im Urlaub. Atau kalian pun bisa menggunakan kalimat Wo waren Sie in den Ferien, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu kemana Anda pergi untuk berlibur atau berwisata. Nah, jika ada pertanyaan dari teman Anda atau orang lain kepada Anda terkait konteks ujaran tersebut, maka kalian bisa melakukan menjawab pertanyaan tersebut dengan cara seperti berikut. Ich war in Heidelberg. Nah, teman karakter animasi saya menjelaskan jika kalian ingin menjawab pertanyaan terkait liburan, kalian bisa menggunakan kalimat ich war ... Nah, titik-titik di sini kalian bisa isi sesuai dengan tempat yang sudah kalian kunjungi. Misalkan kalian sedang mengunjungi sebuah tempat kota, seperti tadi di virtual sebelumnya saya menjelaskan kota Heidelberg. Kalian bisa gunakan kalimat ich war in Heidelberg. Atau kalian sudah berlibur di suatu pulau yang indah, seperti pada tadi animasi virtual tadi saya menjelaskan sebuah pulau bernama Rügen. Kalian bisa menggunakan kalimat ich war auf der Insel Rügen. Pertanyaannya, kenapa preposisi atau kata hubungnya dari kalimat pertama dan kedua tadi berbeda? Di Jerman, di bahasa Jerman punya perbedaan terkait dengan kata hubung atau preposisi. Setiap menggunakan preposisi disesuaikan dengan benda yang ditunjukkan atau tempat yang ditunjukkan. Di contoh, saya akan memperlihatkan ada preposisi yang menggunakan under dengan kata nama tempatnya yaitu Nordsee. Nordsee dalam bahasa Inggris disebut North Sea atau Laut Utara. Kemudian preposisi yang digunakan adalah under. Di kalimat berikutnya ada preposisi menggunakan am Bodensee. Bodensee sendiri memiliki arti Laut Baltik atau Baltic Sea. Nah, dari kedua contoh tadi sudah bisa terlihat perbedaannya. Ada yang menggunakan under, ada yang menggunakan am. Apa sih perbedaannya? Padahal sama-sama laut kan? Nah, kalian di kelas 10 dulu sudah mempelajari artikel. Preposisi berubah sesuai dari artikel si benda atau si tempatnya tersebut. Jadi under berarti memiliki arti bahwa Nordsee itu adalah memiliki artikel di. Itu. Kemudian untuk Bodensee itu am singkatan dari an dem. Itu. Di contoh yang lain dijelaskan ada yang menggunakan preposisi in. Nama tempatnya itu digambarkan di contoh adalah sebuah gunung, in den Bergen. Nah, di contoh yang lain
ada yang menjelaskan menggunakan preposisi auf. Ada in dan auf. Apa perbedaannya? Nah, untuk in itu biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat yang bisa kita masuki. Contoh, Heidelberg merupakan sebuah kota. Nah, ketika kita masuk ke kota tersebut, maka preposisi yang digunakan in. Sedangkan kenapa Bodensee dan Nordsee tidak menggunakan in? Karena kalian tidak mungkin masuk ke dalam laut tersebut. Itu sekilas tentang penjelasan preposisi. Nanti ada materi yang lain yang khusus membahas tentang preposisi tersebut. Tidak kalah penting, di akhir contoh ada yang menggunakan auf. Kenapa? Beda juga ya. Ada yang an, ada yang in, ada yang auf. Nah, untuk auf sendiri kita lihat Rügen di sini merupakan sebuah pulau. Jika kita analogikan dengan tempat atau pulau yang ada di negara Indonesia, kita bisa ambil contoh Bali. Nah, jika kalian ingin menggunakan kalimat yang menjelaskan kalian sedang berlibur di Bali, maka kalimatnya adalah Ich war auf Bali, atau bisa juga Ich war auf der Insel Bali. Auf di sini digunakan untuk menunjukkan kita ada di atas. Kenapa di atas? Karena Bali atau Rügen itu berupa pulau. Nah, pulau. Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat dan kata tempatnya itu adalah pulau, preposisi yang digunakan jangan under, jangan am, jangan inden, jangan in, tapi auf. Itulah sekilas tentang materi atau ujaran-ujaran yang pertama. Yang kedua, ujarannya adalah bagaimana jika kita sedang berlibur dan kita ingin menanyakan kepada teman kita atau teman kita menanyakan ke kita terkait liburannya apakah menyenangkan atau tidak. Kalian bisa menggunakan ujaran seperti berikut. Wie weit? Nah, dia menggunakan kalimat und wie war es. Wie war es di sini adalah bagaimana situasinya. Ketika ada orang lain bertanya kepada kalian bagaimana nih liburannya, kalian bisa menggunakan ujaran seperti ini. Es war sehr schön. Nah, ujaran yang bisa kalian ucapkan adalah es war titik-titik. Di sini ya tentunya situasional, tergantung keadaan liburan kalian sendiri. Bisa es war toll, super, sehr schön, langweilig, nicht so schön. 3 kalimat di pertama itu merupakan 3 kata di pertama itu adalah menggambarkan hal yang positif. Toll, super, schön. Sedangkan 2 kata di belakang itu menggambarkan ketidaksukaan atau hal yang negatif. Langweilig dan nicht so schön. Jika diartikan, toll itu memiliki arti menyenangkan, hebat. Super juga bisa memiliki arti yang kurang lebih sama, hebat, bagus. Sehr schön juga memiliki arti sangat indah. Sedangkan yang 2 kalimat di akhir itu, 2 kata di akhir itu langweilig dan nicht so schön. Langweilig itu artinya membosankan dan nicht so schön artinya tidak begitu indah. Yang berikutnya, terakhir, yaitu ujaran jika kalian sedang berlibur dan ingin menanyakan cuaca. Atau teman kalian sedang berlibur, kalian ingin menanyakan cuaca. Kalian bisa ucapkan dengan ujaran seperti berikut. Wie war das Wetter? Dia mengucapkan kalimat wie war das Wetter, yang artinya bagaimana cuacanya. Dan jika ada teman kalian menanyakan kepada kalian ujaran yang terkait dengan cuaca ketika kalian sedang berlibur, maka jawaban yang perlu kalian
jawab adalah menggunakan ujaran seperti ini. Das Wetter war prima. Nah, jawabannya das Wetter war titik-titik. Balik lagi, karena tergantung situasi cuaca yang sedang kalian alami saat berlibur, maka titik-titik ini dirubah sesuai dengan keadaan yang sudah kalian alami. We war das Wetter war prima, atau das Wetter war gut, oder das Wetter war nicht so gut. Ada dua lagi yang di belakang, schlecht dan es hat of geregnet. Jika diartikan, keempat kata yang tadi sudah saya sebutkan itu memiliki arti prima. Good itu bagus, kemudian yang nicht so good tidak terlalu bagus, kemudian yang keempat schlecht itu buruk. Itu. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah satu kalimat utuh, yaitu es hat of geregnet. Artinya cuacanya selalu hujan. Di sana dijelaskan ada penekanan oft, itu sering atau selalu. Jadi es hat of geregnet artinya selalu diguyur hujan. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian di rumah. Tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan yang serba terbatas seperti ini, tidak menjadikan kalian untuk mati dalam berkarya. Tetap semangat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.